Sobat investor, kembali lagi berjumpa pada program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya, Yanto Kusdiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Sobat investor, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK belum lama ini mengungkapkan temuan yang cukup mengkhawatirkan, yakni mengenai penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos di Indonesia. Pemadanan data nomor induk kependudukan atau NIK dengan nomor rekening penerima bansos menunjukkan adanya sejumlah penerima yang menggunakan dana untuk tindak pidana korupsi, bahkan pendanaan terorisme. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan bahwa lebih dari 100 NIK yang teridentifikasi terlibat dalam kegiatan pendanaan terorisme. Total transaksinya luar biasa, mencapai hampir 1 triliun rupiah. Pengungkapan kasus penyalahgunaan ini disampaikan oleh PPATK di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen di Senayan, Jakarta pada Kamis 10 Juli lalu. Temuan ini juga menyoroti kerentanan sistem penyaluran bansos yang memungkinkan dana publik disegelkan untuk tujuan ilegal. Temuan tersebut baru berasal dari salah satu bank. Namun, PPATK memastikan penelusuran akan dilanjutkan ke bank lainnya untuk menggali skala masalah yang lebih jauh. Menurut PPATK, masih ada 4 bank lagi yang akan digali. Ini menegaskan komitmen PPATK untuk mengurai penyalahgunaan dana bansos. Selain terorisme, PPATK juga menemukan 571.410 rekening penerima bansos pada tahun lalu yang terdeteksi digunakan untuk judi online. Ini menunjukkan kecenderungan masyarakat yang mencari uang instan melalui aktivitas ilegal tersebut. Dari pemadanan data, terungkap bahwa dari 24,4 juta NIK penerima bansos dan 9,7 juta NIK pemain judi online, ada lebih dari setengah juta NIK yang identik. Yang ini menyiratkan 2% dari penerima bansos yang terlibat judi online. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab dipanggil Gus Ipul menegaskan tindakan tegas akan diambil terhadap para penerima bansos yang terbukti menyalahgunakan dana untuk judi online. Dia berjanji akan langsung mencoret nama penerima yang terbukti memakai bansos untuk judi online. Kementerian Sosial juga akan mendalami temuan PPATK untuk memahami pola penyalahgunaan tersebut. Gus Ipul juga menambahkan bahwa temuan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk penyaluran bansos di triwulan ketiga tahun ini. Koordinasi dengan PPATK akan diperpanjang untuk memastikan dana bansos tepat sasaran dan digunakan untuk kebutuhan pokok. Data kemiskinan terbaru dari Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan penurunan angka kemiskinan menjadi 9,03% pada Maret 2024 dari sebelumnya 9,36% pada Maret 2023. Dengan jumlah penduduk miskin turun 0,6 juta menjadi 25,22 juta orang. Ini merupakan angka terendah dalam 1 dekade. Namun, angka ini masih jauh dari target pemerintah, yakni sebesar 7,5%. Garis kemiskinan pada 2024 tercatat sebesar Rp582.932 per kapita per bulan dengan 74,4% untuk kebutuhan makanan. Meskipun ada kemajuan, kecenderungan untuk mencari uang instan melalui judi online ini di kalangan penerima bansos menunjukkan adanya tantangan baru dalam pengentasan kemiskinan yang tidak hanya terkait dengan akses ekonomi, tetapi juga perilaku dan mentalitas masyarakatnya. Pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk memerangi judi online. Salah satunya yakni melalui Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang telah memblokir lebih dari 800.000 situs judi online sepanjang tahun lalu.
Komdigi juga bekerja sama dengan platform digital untuk menghapus konten judi dan memantau transaksi digital yang mencurigakan. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BPPK mendorong program makan bergizi gratis untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, serta pelatihan, keterampilan, dan kredit usaha rakyat untuk membantu masyarakat meningkatkan pendapatannya. Namun, maraknya judi online di kalangan penerima bansos menunjukkan bahwa upaya ini belum cukup untuk mengatasi mentalitas mencari uang secara instan. Kecenderungan mencari uang instan melalui judi online dapat dikaitkan juga dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan adanya keterbatasan akses terhadap pendidikan. Kondisi ini jelas akan memperparah ketimpangan sosial dan mendorong masyarakat untuk mencari jalan pintas seperti judi online tadi. Nah, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu menerapkan beberapa strategi yang komprehensif. Apa saja? Yang pertama, mengintensifkan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang bahaya judi online melalui media atau lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Yang kedua, menggunakan teknologi pemantauan transaksi yang berbasis kecerdasan buatan, yang ini bisa mendeteksi pola judi secara real time. Kemudian yang ketiga, meningkatkan penegakan hukum terhadap operator judi online dengan hukuman pidana yang tegas. Yang keempat, yakni dengan memperluas akses pelatihan, keterampilan, dan program pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada uang instan. Yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan, membangun mentalitas yang lebih produktif dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi lintas lembaga termasuk dengan PPATK, Kementerian Sosial, Komdigi, dan BPPK, serta keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah, kita dapat mengatasi penyalahgunaan bansos dan kecenderungan judi online. Penguatan pengawasan, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi akan memastikan dana bansos tepat sasaran, sambil mengarahkan masyarakat pada solusi jangka panjang untuk keluar dari kemiskinan. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat membangun sistem bansos yang transparan dan efektif, serta menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan bertanggung jawab. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono, pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.